Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Kimia, channel untuk kalian siswa SMA dan SMK yang ingin belajar kimia. Mudah-mudahan dengan channel ini terbantu akan kesulitan kalian dalam belajar kimia. Jika memang suka, silakan subscribe dan tekan loncengnya. Pembahasan soal termokimia nomor 1. Soalnya seperti ini, kalor pembentukan BaCO3 atau barium karbonat adalah perubahan entalpi untuk reaksi yang mana? Kita diminta memilih kalor pembentukan ya, atau reaksi pembentukan. Maka definisinya adalah begini. Entalpi pembentukan adalah besarnya entalpi atau perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi syaratnya senyawanya harus 1 ini koefisiennya. Nah, untuk ini semuanya 1 sudah benar. Dari unsur-unsurnya. Kalau yang A ini ion ya, jadi bukan. Kalau yang B ini senyawa, BaO, CO2 juga senyawa, juga bukan. Sedangkan yang C ini unsur, dan ini unsur juga. Yang D ini ada senyawanya, yang E ini senyawanya. Jadi pilihannya adalah yang C ini. Nah, untuk membedakan misalkan begini. Reaksi ini delta H-nya min X misalkan. Karena ada koefisien pecahan, lalu kalau kita ingin membulatkan berarti dikalikan 2. Semuanya dikalikan 2 menjadi begini. Nah, maka kalau sudah dikalikan 2, maka harga delta H-nya pun ikut kali 2, yaitu min 2X, gitu ya. Barangkali nanti ketemu soal begini, artinya seperti ini. Soal nomor 2, perubahan entalpi dari reaksi C3H8 plus O2. Plus O2, reaksi apapun dengan O2 namanya reaksi pembakaran. Jadi jawabannya ini. Karena ini ada pilihan, kalau sebenarnya kalau milih 1, 2, 3 yang benar berarti A, kalau 1, 3 B, 2, 4 C, 4 saja D. Jadi ini pilihannya yang D. Nomor 3. Perhatikan persamaan reaksi termokimia berikut. Ini ada reaksi begini. Pasangan persamaan reaksi yang merupakan delta HF, delta HD, dan delta HC. Nah, kita cermati satu persatu. Ini unsur-unsur. Oh, berarti namanya ini adalah pembentukan delta HF. Ini senyawa menjadi unsur-unsur, berarti penguraian, maka namanya delta HD. Ini senyawa menjadi unsur-unsur penguraian, delta HD. Ini plus O2 namanya reaksi pembakaran, maka delta HC. Ini unsur dengan unsur membentuk senyawa namanya delta HF. Nah, yang diminta delta HF, delta HD, delta HC secara urut ya. Yang HC adalah ini. Berarti yang ada C-nya ini nomor 4. Nah, berarti ini nih, yang ada nomor 4-nya ya. 4, 2, ada ya, 1. Ya, jadi pilihannya ini. Nomor 4, suatu bahan bakar yang berasal dari senyawa hidrokarbon mempunyai entalpi pembakaran min 2,305 kJ setiap mol. Bila bahan bakar MR-nya 44 tersebut dibakar sebanyak 10,5 gram, maka entalpi pembakaran yang dihasilkan adalah berapa? Ya. Nah, entalpi pembakaran. Karena permintaan entalpi berarti ada min dan plusnya nanti ya. Nah, delta H-nya adalah min 2305 kJ per mol. Maka kalau ada 10,5 gram, ya ini dijadikan mol dulu, nanti delta H-nya berapa gitu ya. Nah, kita jadi mol kan, maka ini 10/44 per mR-nya, maka
Kalau dikalikan dengan delta H-nya ini, ya dikalikan dengan ini ya, maka 10,5 dibagi ini kali sekian. Ini X-nya nambah-nambah ini, salah ini ya. Harusnya 10,5 saja. Nah, atau ditulis menjadi 10,5, ini naik ke atas ya, kali 2,305 dibagi 44. Tandanya min ya, ada minnya. Tetapi jika kalor yang dilepaskan, nah kalau pertanyaannya kalor yang dilepaskan maka tidak ada tanda min. Jadi kalau delta hanya min atau plus, nah kalau ditanyakan kalor ya berarti tidak pakai tanda min atau plus, selalu plus kalau untuk kalor ya. Kalau delta H mengenal min dan plus, tapi kalau kalor yang dilepaskan atau kalor yang diserap maka tidak perlu menggunakan plus dan min. Jawabannya yang A ini. Ya, jawabannya yang A. Nomor 5, sebanyak 2 gram NaOH dilarutkan ke dalam kalorimeter yang berisi 100 gram air. Setelah larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 28 derajat menjadi 38 derajat. Jika kalor jenis air itu adalah 4,2 Joule per gram per Kelvin, dan massa NaOH diabaikan, maka delta H pelarutan NaOH dalam air dinyatakan dalam Joule per mol adalah berapa? Panas yang dikeluarkan oleh reaksi pelarutan NaOH diterima oleh 100 gram air, sehingga suhu air naik dari 28 menjadi 38. Maka masanya 100 gram, delta T-nya 10 derajat. Rumusnya, oh iya, CP-nya ini, kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Rumusnya, Q sama dengan MC kali delta T. Dimasukkan nilai-nilai ini, maka ketemu sekian ini ya nantinya. Yang ini nggak usah dihitung nih. Ini untuk 2 gram ini loh. Tadi untuk 2 gram NaOH. Atau 2/40 mol. 2 gram per 40 ya, 2/40 mol. Maka untuk 1 mol NaOH, 1 mol, cara mencari Q-nya adalah Q sama dengan 1 mol ini tadi dibagi mol ini, jadi 1/2/40 kali 100 kali 4,2 kali 100. Nah, ini pecahan, ini kalau dikalikan dengan ini kan, berarti kan sama dengan ini ya, jadi tetap 100 kali 4,2 kali 10. Ini nanti 40-nya naik ke atas, maka akan menjadi 100 kali 4,2 kali 10 kali 40 per 2. Gitu. Jadi ada pecahan di bawah, maka penyebutnya naik ke atas, seperti ini. Untuk reaksi eksoterm, delta H itu sama dengan min Q. Nah, kalau Q-nya sekian, maka delta H-nya min 100 kali 4,2 kali 100 kali 10 kali 40 per 2. Maka jawabannya yang mana? Ini yang A jawabannya. Oke, gitu. Ya, diperhatikan ya. Kita teruskan. Nomor 6. Diketahui delta HF CH4 sekian, CO2 sekian, H2O sekian. Persamaan reaksi pembakaran berikut. CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Menghasilkan perubahan entalpi pembakaran sebesar berapa? Nah, kita tulis reaksinya. Ini reaksi pembakarannya. Kemudian delta HF HF ini yang diketahui kita tuliskan di sini. Delta HF CH4 ini, nah di sini. O2 tidak ada unsur itu, delta HF-nya 0. CO2 nih, CO2 ini ya. Terus H2O ini. Terus di sini jumlah delta HF. Artinya ini dikalikan koefisiennya. Ini 1 ya, maka ketemunya ajek. Ini dikalikan 2 ya, ketemunya tetap 0. Ini dikalikan 1 tetap. Ini kalikan 2 ketemunya min 484.
Nah, selanjutnya ini disebut delta HF reaktan, yang ini delta HF produk. Nah, terus dimasukkan ke rumus ini. Delta H reaksi di sini nanti itu cara mencarinya begini. Delta HF produk yang ini dikurangi reaktan yang ini. Maka ini produknya, ini reaktannya sini. Nah, min, nah, maka ini nanti jadi plus ya. Maka setelah dihitung ketemu min 802,69. Tuh. Nah, jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 7. Air sebanyak 2 liter dipanaskan dengan pembakaran LPG dari suhu 27 menjadi 75 derajat. Jika LPG dianggap C3H8 yang MR-nya 44 dan terbakar sebanyak 44 gram. Oh, berarti 1 mol ini ya, 44 gram, MR-nya 44, 1 mol. Seluruh energi dari pembakaran LPG digunakan untuk menaikkan suhu air. Massa jenis air 1 gram per cm kubik, kalor jenis air 4,2. Besarnya perubahan entalpi reaksi pembakaran LPG adalah berapa? 2 liter air itu massanya berarti 2000 gram ya. 2 liter itu 2000 mililiter. Setiap mililiter 1 gram. Jadi massanya 2000 gram. Kenaikan suhu delta T-nya 48 ya. Mol C-nya 1 mol. Kalor jenis air C-nya sekian. Karena terjadi kenaikan suhu lingkungan yaitu air sebagai lingkungannya, maka reaksi itu eksoterm sehingga harga perubahan entalpinya negatif. Ingat-ingat, kalau reaksinya eksoterm, delta H-nya negatif. Delta H sama dengan min Q. Nah, delta H adalah min Q-nya ini, MC delta T ya. Saya gunakan rumus ini. Min sekian, 2000 kali ini. Maka ketemu berapa ini? Min 403.200 Joule. Dijadikan kilojoule berarti min 403,2 kilojoule. Ya. Nah, jawabannya ini. Oke, nomor 7 sudah. Selanjutnya, nomor 8. Kalor yang dihasilkan dari pelarutan CaCl2 MR-nya 111 di dalam air digunakan pada kantong penghangat P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Reaksi pelarutannya adalah seperti ini. Oh, delta H-nya negatif berarti kalau CaCl2 terlarut mengeluarkan panas 83,6 kJ per mol. Sebuah kantong penghangat dirancang agar suhunya naik dari 25 menjadi 35 atau naik 10 derajat ya ketika digunakan. Jika kapasitas kalor kantong penghangat, nah kapasitas kalor dengan kalor jenis berbeda ya. Kalau kapasitas kalor berarti seluruh zat itu kalau naik 1 derajat berapa kalor yang dibutuhkan. Tapi kalau kalor jenis adalah untuk senyawa, air misalkan. Air namanya kalor jenis air sekian misalkan. Nah ini kapasitas kalor kantong. Berarti ada kantong, ada isinya air itu. Maka seluruhnya 418 Joule setiap naik 1 derajat. Massa CaCl2 yang harus ditambahkan ke dalam kantong itu berapa? Nah ini delta H-nya sekian. Setiap pelarutan 1 mol atau 111 gram CaCl2 melepaskan kalor 83,6 kJ atau 83.600 Joule setiap mol. Setiap mol ini sekian. Nah, kenaikan suhunya 10, C-nya 418 Joule, maka ini jadi dari Q-nya, Q sama dengan C kali T. Tidak MC loh ya, karena C ini C besar itu berarti sudah M kali C kecil gitu. Dimasukkan maka ini 418 kali 10 berarti 4180 Joule. Nah, terus
kalau ini 1 mol sekian, nah kalau sekian itu berapa mol? Nah, maka cara mencarinya mol CaCl2 adalah ini tadi dibagi 1 molnya sekian. Jadi ketemu 0,05 mol. Oh, ternyata mol CaCl2-nya 0,05 mol ya. Nah, kalau dicari masanya ya tinggal dikalikan MR-nya. Ketemu 5,55 gram. Itu massa CaCl2-nya. Jawabannya ini. Nah, gitu. Sekarang nomor 9. Diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Nah, ya, ini katanya perubahan entalpi untuk reaksi berikut. Nah, reaksinya saya tulis lagi di sini. Kita ubah menjadi rumus bangun. Nah, ini CH4 jadi begini, Cl2 jadi begini, CH3Cl jadi begini, HCl ini. Nah, kalau kita cermati maka di kiri panah dengan kanan panah ada ikatan yang sama ini, yaitu CH ini. Ini ada CH juga di sini. Di sini CH-nya ada 4, di sini ada 3 ya, ada 3 ya, tuh 2, 3. Maka ini bisa dihilangkan ini untuk meringkas penghitungan, dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan ya jangan dihilangkan. Ini dengan ini, nah terus ini dengan ini. Nah, ini kan sudah nggak bisa dihilangkan ini. Berarti begini, ini nilainya 14 ini CH. CCl ini 244, CCl ini 326, HCl 432. Nah, ini adalah reaktannya. Jumlah energi ikatan reaktan 658. Ya, kalau ini dijumlahkan, jumlah energi ikatan produk 758. Terus dimasukkan ke dalam rumus ini bahwa reaksi, delta reaksi yang ditulis nanti di sini, itu cara mencarinya, energi ikatan reaktan kiri dikurangi yang kanan, gitu ya. Nah, maka dimasukkan nilainya, ini kiri, ini kanan, maka hasilnya min 100 kJ per mol, yang ini. Perlu hati-hati dengan rumus ini. Nah, kalau delta H reaksi menggunakan delta HF, produk min reaktan ya. Tapi kalau menggunakan energi ikatan, reaktan min produk. Awas, jangan keliru ini dengan ini ya. Sekarang nomor 10. Bila 2,3 gram dimetil ether MR46 dibakar pada tekanan tetap, kalori yang dilepaskan 82,5. Berdasarkan data ini, kalori pembakaran dimetil ether adalah berapa? Kita cari molnya dulu. Mol dimetil ether 2,3 gram per 46, 0,05 mol. Nah, ternyata 82,5 kilojoule itu untuk 0,05 mol. Maka kalau yang dibakar 1 mol, tentu saja kita menghitung kalornya adalah 1 mol dibagi 0,05 kali 82. Menjadi melepaskan kalor 1650 kJ per mol. Nah, kalau kita menuliskan delta H maka menggunakan tanda min. Kenapa min? Karena melepaskan eksoterm jadi min. Min 1650 kJ per mol. Jawabannya yang E ya. Nomor 11. X dan Y adalah dua unsur gas yang dapat membentuk senyawa XY sesuai reaksi berikut. Reaksi pertama ini membentuk XY dalam bentuk gas. Reaksi kedua hasilnya cair. Reaksi ketiga hasilnya padat. Ya, yang ditanyakan adalah kalau sublimasi senyawa XY pada penurunan temperatur. Nah, kita buat dulu gambarnya begini nih. Misalkan diagramnya gini. Awalnya X dan Y ada di sini, kemudian bereaksi membentuk ini 2XY gas ya. Terus nanti membentuk 2XY cair, membentuk lagi 2XY padat. Tuh, kenapa kok yang padat di bawah?
Yang padat berarti energinya sudah rendah, yang gas itu energinya tinggi. Jadi ini naik ke sana ya, delta H-nya naik itu. Nah, reaksi dari sini ke sini, nilainya A, dari sini ke sini, nilainya B, dari sini ke sini, nilainya C, gitu. Nah, pertanyaannya sublimasi pada penurunan suhu. Kalau suhunya diturunkan, berarti sublimasi dulu. Sublimasi itu adalah perubahan dari gas ke padat atau dari padat ke gas. Nah, kalau suhunya diturunkan berarti perubahannya adalah dari gas menjadi padat. Maka yang ini maksudnya ini. Nah, ini. Dari XY gas ke XY padat. Atau reaksinya ditulis begini. Nah, delta H-nya adalah ini. Panjangnya gini nih. Panjang ini adalah panjang C dikurangi A. Nah, jadi delta H-nya C min A. Kalau koefisiennya kita sederhanakan jadi 1,1, maka delta H-nya juga akan menjadi lebih sederhana, yaitu separohnya. Jadi reaksi dibagi 2, maka delta H-nya ikut dibagi 2. Ini jadi delta H-nya sekian. Jawabannya yang A. Nomor 12. Diagram entalpi berikut. Ini dari S plus O2 menjadi SO2 plus O2, lalu baru O2 ini menjadi SO3. Pertanyaannya ini, dari diagram perubahan entalpi di atas, maka delta HF untuk reaksi S plus O2 menjadi SO2. Nah, kalau kita lihat di sini itu, reaksinya adalah 2S plus 3O2 menjadi 2SO2, bukan SO2. Oh, berarti jangan-jangan reaksi ini sebenarnya. Hanya saja pada reaksi dari sini ke sini itu ada sisa O2. Kenapa kok sisa? Karena O2 yang 3 buah ini hanya dipakai 2 menjadi SO2, masih ada sisa 1. Nanti sisa ini akan bereaksi lagi dengan ini menjadi SO3 gitu ya. Jadi reaksi dari sini ke sini bisa saya tuliskan seperti ini. Nah, ini O2-nya saya tulis 2 saja, tidak 3 ya, maka di sini tidak ada sisanya. Nah, coba berapa nilai ini? Nah, nilai ini. Maka untuk menghitung nilai ini adalah dari yang panjang ini dikurangi ini. Ya. Ini panjangnya min 790,4 dikurangi ini coba. Maka ketemunya adalah min 593,5. Inilah yang ada di sini, gitu. Ini ya. Ini kalau ini disederhanakan jadi seperti ini, dibagi 2 reaksinya jadi begini, maka tentu saja ini juga dibagi 2 menjadi min 296,9. Jadi delta H-nya adalah ini, jawabannya yang ini, B, yang B ya. Oke, begitu. Selanjutnya, nomor 13. Diketahui reaksi, 3 buah reaksi, maka kalor pembentukan CS2 itu berapa? Maka cara mengerjakannya kita terjemahkan ini. Pembentukan CS2 harus tahu. Reaksi pembentukannya yaitu seperti ini. Nah, pembentukan itu adalah 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Ini harus 1. Yang ini harus unsur, gitu ya. Maka agar setara, maka di sini 2. Jadi C plus 2S menjadi CS2. Nah, gitu. Berapa nilai delta H ini? Ini bisa dihitung dari ketiga reaksi ini. Caranya, ini kita nomori 1, 2, 3. Ini kita gunakan sebagai acuannya. Ya, ini patokannya. Maka kita bandingkan reaksi pertama dengan acuan ini. Apanya yang sama? Zat mana yang sama dari sini? Maka, oh ini CS ini ada ya. Kalau di acuan ada di kanan, jumlah koefisiennya 1. Di sini ada di kiri, koefisiennya 1. Oh, berarti letaknya yang beda, maka ini harus dibalik. Nah, kalau dibalik maka jadi begini. Nah, gitu. CS-nya di kanan jadi ya.
delta H-nya jadi plus ini. Tadinya min jadi plus. Nah, sekarang yang kedua, apanya yang sama dengan ini? Apa zat yang sama? Oh, ternyata ini. Letaknya ini kok di kanan, padahal ini di kiri. Jumlahnya satu sama. Oh, berarti beda letak ini, maka harus dibalik. Kalau dibalik jadi begini. Delta H-nya pun ikut dibalik jadi min ini ya. Dari plus jadi min. Sekarang yang ketiga, apanya yang sama? Yang sama dari ini, oh ternyata S-nya ini. S-nya. Di acuan ada di kiri panah, jumlahnya 2. Di sini di kanan panah, jumlahnya 1. Oh berarti harus dibalik kali 2. Gitu. Dibalik kali 2 maka menjadi 2S plus 2O2 menjadi 2SO2. Delta H-nya ikut kali 2. Jadi dibalik jadi min kali 2 menjadi min 594 kilojoule. Setelah itu dijumlahkan ini. Jumlahkan, dicoret dulu yang sama tapi beda tempat ini. Contohnya apa ini? Ini CO2 ini kanan, ini di kiri, coret. Ini lagi dengan ini kan. Ini di kiri panah, ini di kanan panah. Kemudian O2-nya. Ini O2 ada 3 di kanan. O2 ada 3 juga di kiri, maka ini dicoret. Yang masih ada adalah C plus 2S ini menjadi CS2. Dijumlahkan, ketemu plus 122. Jawabannya yang A. Itu. Nomor 14. Nah, ini ada energi ikatan lagi. Kalori yang diperlukan untuk menguraikan 9 gram. Menguraikan ini kata-kata kuncinya ini. Menguraikan air. Berarti harus diterjemahkan menjadi reaksi ini. Yaitu air terurai menjadi unsur-unsurnya yaitu H2 plus O2. Karena disajikan data energi ikatan ya kita harus membuat rumus bangunnya dari H2O. Ini, H2 ini, O2 ini. Nah. Terus datanya ini H2O ini boleh dihitung 2 buah OH ini ya. 2, 1, 2. Jadi ada 2 OH. Maka nilainya ini 2 kali 6 OH. 4, 64 ya. Terus HH 436 ini. 436. Oh ini dulu dijumlahkan. Ini 928 ya. Sekarang yang ini 436. O-nya 500 kali setengah. Nah, dijumlahkan. Ini kan jadi 250 tambah ini ya. Maka ketemunya 686. Masukkan ke dalam rumus ini. Reaktan dikurangi produk. Berarti 928 dikurangi 686. Ketemunya 242. Ya, itu delta H-nya positif. 242 jawabannya. Oh belum. Ini 9 gram air ya. 9 gram ini ya. Jadi ini 9 per 18 setengah mol. Kalau ini 1 mol sekian, kalau setengah mol berarti setengahnya. 0,5 kali 242, 121. Yang ini jawabannya. Yang B jawabannya. Nomor 15. Ada diketahui 2 reaksi. Ini reaksi pembentukan air ya. Ini reaksi pembentukan uap air, karena ini unsur-unsur, jadi namanya reaksi pembentukan ya. Dengan delta H masing-masing ini, yang ditanyakan penguapan 5,4 gram air dari tubuh kita berlangsung melalui, nah ini, penguapan ini yang jadi kuncinya ini. Menguap itu berarti dari cair menjadi gas, maka reaksinya ini, H2OL menjadi H2O gas. Nah, 2 reaksi ini akan menyesuaikan ini acuannya. Caranya zat yang sama di reaksi ini dengan reaksi ini adalah ini H2OL. Tapi ini di kiri, sedangkan ini di kanan tanda panah, maka harus dibalik. Maka jadinya begini, delta H-nya juga kebalikan jadi positif ya. Tadinya min jadi positif. Terus reaksi kedua yang sama adalah ini H2O gas. Letak acuan di kanan, ini juga di kanan, berarti ajek tetap ini ya. Ini nanti ini tetap nanti.
tetap, maka jadinya seperti ini, delta H-nya tetap gitu. Terus dijumlahkan. Nah, dijumlahkan ini dijumlahkan ini, maka ketemu, oh ya, ini coret dulu, coret H2O, H2 dengan H2 ini. Maka tinggal H2OL menjadi H2O gas, dijumlahkan ini menjadi positif 44. Positif berarti menyerap kalor 44. Maka pilihannya adalah yang A. Gitu. Mudah-mudahan membantu kalian ya. Nah, oke. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih.